Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi hadis dalam Sunan Tirmizi. An Abdullah bin Mas'ud qol, dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi pusukun wa qitaluhu kufrun. Qala Abu Isa, haja hadisun hasanun sahihun wa makna hadzal hadisi qitaluhu kufrun laisa bihi kufran mislal irtidadi wal hujjatu fi jalika maruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qutila muta'ammadan fa awliyaul maqtuli bil hiyari in sya'u qatalu wa in sya'u afau walau kanal qatlu kufran la wajaba wa qad ruwiya an ibni Abbasin wa Tawusin wa Ata'in wa ghairi wahidin min ahlil ilmi qalu kufrun duna kufrin wa fusukun duna fusuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaan terhadap seorang muslim adalah kefasikan. Sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Jadi mencela sesama orang Islam itu adalah perbuatan fasik, dan membunuh sesama orang Islam bukan lantaran kisos adalah kekufuran atau perbuatan kafir. Abu Isa berkata, ini hadis hasan sahih, dan makna hadis ini dan membunuhnya adalah kekafiran, bukanlah kekafiran seperti murtad. Dan alasan dalam hal tersebut adalah suatu hadis Nabi yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia bersabda, barang siapa yang dibunuh secara sengaja, maka para wali orang yang terbunuh berhak memilih. Jika mereka berkehendak, maka mereka berhak membunuh atau menuntut kisos. Dan jika mereka berkehendak, maka mereka berhak memaafkan. Kalau seandainya membunuh itu suatu kekufuran, niscaya wajib kisos. Jadi maksudnya membunuh sesama muslim kekufuran, maksudnya adalah tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Maka apabila dikatakan bahwasanya membunuh sesama orang Islam tanpa sebab
dia membunuh atau karena kisos, maka niscaya pelaku pembunuhan itu wajib kisos. Tetapi dalam hadis ini ada dua pilihan, yaitu antara menuntut kisos atau memaafkan. Dan sungguh telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Tawus, Atha dan tidak hanya satu ahli ilmu berkata bahwa membunuh adalah kekufuran di bawah kekufuran dan kefasikan di bawah kefasikan. Jadi maksudnya bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam atau kefasikan yang nomor satu. Maksudnya kefasikan level rendah. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis ini juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari nomor 46, nomor 5584 dan nomor 6549. Hadis selanjutnya nomor 2560, hadis sahih masih dalam kitab iman, bab menuduh saudaranya kafir. An Sabit bin Doha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol laisa alal abdi nazrun fima la yamliku wala inul mu'mini kaqatilihi wa man qazafa mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatilihi wa man qatala nafsahu bi syai'in ajabahullahu bima qatala bihi nafsah yaumal qiyamah wa fil bab an abi Zarin wa bani Umar qal Abu Isa hadzal hadisu hasanun sahih. Dari Sabit bin Ad-Daha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seseorang hamba tidak berkewajiban memenuhi nazar pada sesuatu yang tidak dia miliki. Pelaknat seorang mukmin adalah seperti membunuhnya, dan barang siapa menuduh seorang mukmin dengan kekufuran, maka dia seperti membunuhnya. Dan barang siapa membunuh dirinya dengan suatu alat, niscaya Allah akan mengazabnya dengan alat yang dia gunakan untuk membunuh dirinya pada hari kiamat. Dalam bab tersebut juga diriwayatkan dari Abu Dzar dan Ibnu Umar. Abu Isa berkata, ini hadis hasan sahih. Ya, dalam hadis ini ada pembahasan mengenai nazar, yaitu seseorang tidak wajib menunaikan nazar pada sesuatu yang ia tidak miliki. Misalnya seseorang bernazar, apabila aku berhasil ini akan bernazar dengan uang sebanyak 100.000 misalnya, tetapi dia tidak memiliki uang tersebut, maka dia tidak wajib menunaikan nazarnya tersebut, karena dia bernazar pada hal yang tidak dia miliki. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian dilarang membunuh sesama orang mukmin. Dan dilarang
menuduh kafir terhadap orang mukmin, dan tidak boleh membunuh dirinya sendiri atau bunuh diri. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, maka pada hari kiamat Allah SWT akan mengazabnya dengan alat yang ia pergunakan untuk bunuh diri tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis diriwayatkan juga oleh Imam Muslim nomor 160. Selanjutnya hadis nomor 2561. Hadis sahih kitab iman bab menuduh saudaranya kafir. An Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ayyuma rajulin qala li ahihi kafirun faqad ba'a bihi ahaduhuma hajah hadisun hasanun sahih gharibun wa makna qawlihi ba'a yakni aqarra. Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, siapapun orang yang berkata kepada saudaranya sesama Islam, hai kafir, maka sesungguhnya salah satu dari keduanya telah menempati kedudukan pengkafiran tersebut. Jadi hadis ini melarang kita menyebut sesama orang Islam dengan panggilan hai kafir, karena ucapan tersebut akan benar-benar jatuh baik itu apakah kepada yang mengucapkan atau kepada yang dipanggil tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis ini juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari nomor 5638, 5639 dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim nomor 92. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kita telah mentadaburi hadis, 3 hadis dari Sunan Tirmizi, mulai 2559 sampai dengan 2561. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah sesama orang Islam, orang beriman tidak boleh menghina, karena menghina sesama orang Islam adalah perbuatan fasik dan memeranginya adalah kekufuran. Dan juga kita tidak boleh memanggil sesama orang Islam atau orang beriman dengan panggilan hai kafir, karena ucapan tersebut akan benar-benar jatuh kepada salah satu di antara dua orang Islam tersebut. Apakah dia jatuh kepada yang memanggilnya ataupun yang dipanggil tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.